ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yuli Amalia, peserta Latsar CPNS Kabupaten 50 Kota. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan kompeten? Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. ASN juga memiliki standar kompetensi yang meliputi kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial. Ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, dan wawasan kebangsaan yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. ASN harus meningkatkan kompetensinya dengan cara yang pertama merubah mindset, yang kedua belajar dengan hutagogik, yang ketiga memanfaatkan sumber ahli atau pakar, yang keempat melakukan jejaring formal ataupun informal. Selanjutnya, prinsip pengembangan kompetensi ASN. Ini terdiri dari upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai kebutuhan organisasi dan pegawai. Setiap ASN juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Dan yang terakhir, ASN diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan yang dibutuhkan. 3 kode etik kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, Korbelu ASN harmonis. Harmonis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Harmonis itu segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang, yang adil, dan makmur. Beberapa panduan perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, untuk membangun tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif, ada beberapa acuan nih. Nah, yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Yang kedua, memberikan keleluasan untuk belajar dan berkontribusi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan. Selanjutnya, sikap perilaku yang menunjukkan sikap harmonis. Nah, yang pertama ada toleransi. Nah, toleransi di sini bisa kita contohkan jika di puskesmas, jika ada teman kita yang sedang beribadah di hari raya, nah kita bisa membantunya menggantikan jadwal dinasnya untuk sementara, begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua ada empati. Nah, contohnya di sini jika ada teman kita yang sedang tertimpa musibah atau kemalangan, nah kita bisa datang menjenguknya atau menanyakan keadaannya dan memberikan dukungan emosional kepada teman kita. Selanjutnya, keterbukaan terhadap perbedaan. Nah, contohnya misalnya di tempat kerja kita ada perbedaan pendapat dengan teman,
Nah, kita harus bisa menerima semua masukan dari teman-teman kita, ataupun jika ada teman yang berbeda keyakinan dengan kita, jangan dijadikan perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang asing, malah perbedaan tersebut harusnya kita bisa jadikan sebagai satu kesatuan dan membentuk keharmonisan di antara kita sebagai rekan sejawat. Nah, topik yang berikutnya nih, core value loyalitas. Loyalitas adalah suatu bentuk kepatuhan menciptakan suasana organisasi yang sinergis dan paham bahwa kita adalah seorang ASN yang sedang melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Panduan perilaku loyal memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 45, dan NKRI serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Karakteristik pegawai loyal yaitu taat pada peraturan, bekerja dan integritas, bertanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang juga tinggi, hubungan antar pribadi yang baik, kesukaan terhadap pekerjaan, dan memberanikan diri mengutarakan serta menjadi teladan. Nah, berikut cara menciptakan dan membangun rasa loyalitas pada diri sendiri. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Dan yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Nah, sekarang kita masuk nih ke core value adaptive. Adaptif merupakan karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Adaptif juga bisa dikatakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri sendiri. Beberapa ciri-ciri penerapan budaya adaptif. Yang pertama, beradaptasi. Yang kedua, peluang. Yang ketiga, kewirausahaan. Dan yang keempat, kinerja. Dan yang terakhir, kepentingan. Nah, core value ASN berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Ada 6 kriteria penting untuk kolaboratif. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktek. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Selanjutnya, indikator panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung di dalam organisasi. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim. Dan yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses yang harus dilalui dalam menjalankan kolaborasi yang pertama, trust building. Yang kedua, face to face. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, pemahaman bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome. Nah, kemudian kode etik kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, demikianlah penyampaian materi mengenai core value ASN berakhlak.
Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang berakhlak dan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.